Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan progres yang dari sebulan yang lalu, yaitu terkait riset dari Lanere Coffee ini tersendiri. Lanera tersebut yang pertama dia bergerak di bidang F&B yang berjualan pada coffee shop di Jalan Mangga 2 Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, yang didirikan pada tahun 2022. Lalu ada visi misi menjadi visinya itu yang menjadi tempat coffee shop yang favorit bagi para mahasiswa dan masyarakat umum dengan menyediakan kopi yang berkualitas dan suasana yang nyaman. Misinya yaitu menjanjikan kopi yang spesial dari biji kopi pilihan yang diolah secara profesional. Yang kedua, menciptakan menu-minuman makanan yang beragam dan lezat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan ramah dan cepat. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar, bekerja, dan untuk bersantai. Untuk bersantai. Lalu ada sosial media dari Raner tersendiri, itu ada TikTok dan Instagram dan Facebook ataupun Google. Lalu di sini kita memiliki value proposition canvas. Yang pertama itu ada produk and service. Nah, produk and service-nya Lanera itu memiliki makanan, minuman, dan layanan yang ramah atau bisa dibilang full service kepada konsumen. Lalu dari gen creator-nya adalah yang mengadakan promo dan event yang menarik pada pada hari-hari yang tertentu. Lalu ada setiap produk disajikan ke customer memiliki rasa yang unik, konsep tempat yang enak untuk bersantai. Yang terakhir ada melayani customer dengan pelayanan yang ramah. Lalu di sini ada pair delivernya, itu yang pertama ada meningkatkan kualitas produk, meningkatkan sistem marketing, menerima kritik dan saran dari customer. Yang terakhir ada memperluas jaringan penjualan Lanera. Lalu ada yang dari customer segmen, yaitu pertama ada di Gens. Yaitu ya menu yang begitu banyak, tempat yang nyaman untuk bersantai, dan bahan baku yang berkualitas. Lalu ada dari customer page-nya, itu kalah, kalau bisa dibilang Nalnerik masih kalah sama kafe-kafe, kalah nama dengan kafe-kafe yang lain. Bosan dengan rasa yang begitu-begitu saja, pembuatan yang cukup lama. Lalu ada customer jobs. Customer jobsnya ini mahasiswa yang habis kuliah yang ingin nongkrong. Lalu ada mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas dengan tempat yang begitu santai. Yang terakhir ada mahasiswa yang mengadakan rapat organisasinya itu tersendiri. Nah, lalu Lanera ini memiliki produk-produk yang best seller, yaitu seperti yang tertera di sini. Nah, Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini sudah overview. Di sini ada demografik. Di sesi demografik sendiri, yang pertama itu Lanera menargetkan untuk Gen Z dengan rata-rata usia sekitar 17 tahun hingga 30 tahun. Yang kedua, lokasi dekat dengan Telkom University. Yang ketiga, untuk semua kalangan, laki-laki maupun perempuan. Empat, ditargetkan untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar Telkom University. Behavior. Satu, pelanggan yang ingin menikmati kopi dengan rasa yang berkualitas dan harga terjangkau. Dua, pelanggan yang datang untuk bersantai biasanya akan mencari tempat yang nyaman untuk membaca, mendengar musik, atau melamun. Mereka mungkin mau memesan kopi atau minuman lainnya, dan mereka cenderung tinggal di coffee shop selama 30 menit hingga 1 jam. Tiga, pelanggan yang datang untuk bersosialisasi biasanya akan duduk bersama teman atau keluarga dan mengobrol. Trends. Panerai Coffee memahami tren pasar pecinta kopi yang menyukai rasa kopi yang creamy dan memiliki kualitas rasa yang lezat. Oleh karena itu, Lanera Kopi pun mengadaptasinya dengan cepat akan tren pasar dengan menciptakan produk kopi yang creamy yang jarang ditemukan di kopi shop lain. Nah, untuk kompetitor sendiri, Direct di diagram pun memiliki tempat yang cukup estetika, memiliki tempat yang luas dengan 3 lantai, pilihan menunya yang cukup banyak. Untuk Roy Coffee sendiri, lahan parkirnya yang luas, memiliki tempat biliar, tempat yang begitu cukup besar, dan kenyamanan tempat. Untuk di Bento, harga yang cukup murah, memiliki privacy room, memiliki lahan parkir yang luas, dan punya view yang bagus juga. Untuk Fjord, tempat yang nyaman dibandingkan coffee shop pada umumnya, memiliki lokasi yang strategis, memiliki cabang yang banyak, tersedia di mall-mall besar, parkirannya yang luas juga. Untuk Starbucks juga, lokasinya yang strategis, cabangnya banyak, mall-mall besar juga tersedia, dan parkiran yang luas. Apa sih yang menjadi pembeda dari Lanera sendiri? Dalam dunia perkopian ini memang banyak coffee shop yang memiliki kemiripan dan sejenis. Namun, Lanera memiliki perbedaan dalam mengajikan produk kopi yang unik dan jarang ditemukan di coffee shop lainnya, yaitu memiliki rasa yang creamy, dan itu adalah merupakan keunggulan dari Lanera sendiri. Lanera sendiri juga sering memberikan diskon, event-event, dan paket bundling di media sosialnya.
sehingga pelanggan dapat mendapatkan sesuatu yang berbeda daripada coffee shop lain. Hambatan pada Lanaira tersendiri yaitu banyaknya pesaing di sekitar Telkom University. Selain itu, dari segi tempat yang terbatas dan parkiran yang terbatas, yang membuat pelanggan kurang tertarik untuk datang ke coffee shop dan lebih memilih untuk membeli secara online. Ramalan harga. Dalam bisnis perkopian ini, Lanera menganalisis kemana target penjualan yang dapat disimpulkan. Dengan menargetkan mahasiswa dan masyarakat sekitar Telkom, sehingga Lanera sendiri memberikan harga yang terbilang aman di kantong dengan tetap menjaga cita rasa dari produk yang disajikan. Gantian, Bang. Nah, untuk struktur organisasi sendiri, Lanera sendiri ini ada beberapa owner. Jadi di sini ownernya itu sebenarnya ada 4, tapi kita masukkan satu. Untuk manajer operasional itu ada 1 orang, manajer finansial ada 1 orang, manajer marketing 1 dengan 2 anak buahnya yang itu di bagian graphic design dan content creator. Dan ada manajer purchasing. Nah, untuk bagian marketing, di sosial medianya, Lanera tuh memaksimalkan interaksi langsung dengan konsumen. Yang kedua, memberikan informasi mengenai menu, suasana coffee shop, dan konten. Di sosial media juga tidak lupa mereka memberikan penawaran khusus. Di event organizer, Lanera biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk melaksanakan rapat, mengadakan futsal dan basket gratis untuk pelanggan setia, mengadakan acara nonton bareng sepak bola, lokal maupun internasional. Di bagian partnership, Lanera ini bekerja sama dengan beberapa ormawa yang ada di kampus, menjual produk secara online melalui platform Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Menarik brand ambassador dan artis untuk mempromosikan produk, memasarkan produk dengan influencer. Bagian promo dan diskon, Lanera sering memberikan promo dan diskon di setiap event nonton bareng dan di beberapa hari besar nasional. Mengadakan Q&A yang diikuti followers dari Lanera sendiri untuk mengadakan promo dan diskon. Nah, tidak luput dari sebuah pencapaian, Lanera sendiri pun punya pencapaian yang ingin dicapainya. Di bagian penjualannya, mereka ingin meningkatkan penjualan secara online melalui partnership GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood sebesar 25% setiap bulan dalam setahun pertama implementasi. Yang kedua, tujuannya yaitu menjadikan produk kopi yang banyak digemari oleh banyak orang. Dengan ciri khas yang dibawanya yaitu creamy dari produk Lanera ini sendiri, tentunya pelanggan akan merasa puas dengan kualitas yang disajikan. Sehingga akan banyak pelanggan yang menggemari produk dan bisa untuk memasarkan lagi kepada teman atau kerabat terdekat mereka. Famous brand, atau bisa dibilang brand ini akan terkenal, atau gimana sih cara terkenalnya brand ini dengan meningkatkan kesadaran akan Lanera sendiri melalui gempuran konten di media sosial dengan target menaikkan followers Instagram mencapai 2.000 followers baru di IG dalam 1 tahun. Lanera ini memiliki finance yang lebih tertentu, yaitu dari laba kotornya itu Lanera uh, dari harga tuh 7.402.180.000. Lalu dan rugi bersihnya itu yang setelah pajaknya itu 4.266.495.000. Lalu dari total aset lancarnya itu ada di 26.784.30.000. Lalu ada total aktiva di 933.797.505.000. Lalu Lanera ini memiliki planning, yaitu yang pertama ada di paket bundling. Paket bundling. Yang pertama kami memiliki ide dengan memberikan sistem paket bundling signature. Yang dimaksud di sini adalah setiap pembelian 4 produk non coffee akan mendapatkan 1 susu kopi yang signature. Lalu yang kedua, selain itu kita akan memberikan saran setiap pembelian 2 liter produk kopi akan mendapatkan free 1 liter produk non kopi maupun es coklat yang signature. Lalu ada manfaat loyalty member. Yang pertama, dengan mengadakan kartu member ini memberikan kesan eksklusif khusus untuk pelanggan dengan sistem setiap 5 kali pembelian akan mendapatkan diskon 15% untuk produk selanjutnya. Kemudian untuk 10 kali pembelian akan mendapatkan 1 kopi susu Lanera yang gratis. Lalu yang kedua, pengadaan kartu member ini akan menambah daya tarik pelanggan untuk balik kembali ke coffee shop. Lalu yang ketiga, loyalty member ini bentuknya berupa kartu member ini secara fisik ataupun cetak. Lalu yang terakhir ada perencanaan eksekusi. Yang pertama, mempertimbangkan biaya pencetakan. Setiap piece kartu member yang dicetak akan mengeluarkan biaya sekitar Rp1.500.000. Lalu yang kedua, setelah kartu sudah dicetak, menawarkan kepada pelanggan Lanera dengan menjelaskan keuntungan apa yang didapat ketika memiliki kartu member tersebut. Sekian dari kelompok keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.